Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Karena kasih-Nya lah kita masih dapat beribadah pada pagi hari ini. Walaupun dalam ibadah online. Karena kita percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Mari saudara, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengingat kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Mari saya undang kita semua untuk bangkit diri. Kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Injil Matius pasal yang ke-22
ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebab Engkau Allah yang baik, yang memberikan nafas hidup kepada kami, memberi kami kesempatan untuk memasuki minggu yang baru dan tahun yang baru menurut kalender Imlek, kalender Chinese. Ya Tuhan, dalam minggu yang khusus ini kami mau berdoa syafaat untuk seluruh penduduk Cina yang ada di daratan, maupun yang ada di luar daratan Tiongkok. Tuhan Engkau yang memberkati. Satu demi satu, khususnya ada begitu banyak yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau memberi mereka kesempatan mendengarkan Injil melalui gereja-gereja yang berbahasa Chinese, melalui teman-teman orang Chinese yang sudah percaya kepada Tuhan, melalui berbagai macam media sosial dan cara, ya Tuhan, boleh diselamatkan oleh Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa, ya Tuhan, untuk Tante Oni. Tuhan memberkati pemulihannya yang sedang direhab. Tuhan memberkati terapi-terapi yang dijalankan agar dia cepat sehat dan boleh kembali ke rumah. Kami berdoa, bersyukur untuk Tony Harahap yang sudah banyak kemajuan. Biarlah ya Tuhan, sesuai schedule minggu depan dia boleh selesai direhab dan boleh pulang ke rumahnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk Arthur, remaja kami. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan dia Tuhan dengan bilur-bilur dan kuasa-Mu yang ajaib. Hari ini juga adalah hari Minggu Valentine, hari yang khusus, hari cinta kasih. Biarlah ya Tuhan orang-orang Kristen boleh sungguh-sungguh menunjukkan cinta kasih Kristus untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, dan segenap kekuatan juga mengasihi sesama manusia. Dengan demikian ya Tuhan, kami semua orang percaya menjadi saksi-saksi Kristus, tanda murid yang sejati. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam berbagai macam persoalan mereka. Entahkah masalah kesehatan, masalah sekolah, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah teman hidup, status, pergumulan keuangan, dan lain-lain. Tuhan Engkau yang tahu, kami minta dalam nama Tuhan Yesus bukalah jalan yang baru. Mereka yang terikat dengan berbagai macam belenggu, entahkah kecanduan alkohol, pornografi, perjudian, mistiksisme, tahayul, dan berbagai macam ikatan lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan patahkan semua belenggu itu. Biarlah mereka boleh hidup dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman-Mu, agar nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami minta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami, penolong kami, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Terlalu besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tak terbatas dan tak terukur kuasa dan kasih-Nya bagi kita. Karena kasih-Nya, Dia mati dan bangkit bagi kita. Itulah yang membuat hidup kita menjadi berarti. Mari saudara, kita naikkan pujian ini. Kasih-Mu mempesona.
Saudara, hanya Tuhan yang layak untuk kita sembah. Saudara, Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita, di mana Ia menang atas maut, bangkit dari kematian, dan hidup selama-lamanya. Sehingga kita menjadi umat lebih dari pemenang. Mari saudara kita naikkan pujian, lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, kita adalah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh yeah. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari saudara, mari umat pemenang, kita naikkan pujian sekali lagi. Katakan, kita adalah umat pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Oh, kamu lebih dari pemenang. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah anak domba. Amin. Darah Yesus menyucikan kita dan iblis telah dikalahkan.
Mari saudara, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dan bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya, selamanya.
kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, anugerah terbesar bagi orang percaya adalah ketika dosa-dosa kita diampuni dan ditebus oleh Yesus Kristus. Sehingga kita bukan lagi hamba dosa, tapi menjadi anak-anak Allah yang memiliki hidup yang kekal. Mari saudara, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara, mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kami diberikan Alkitab firman-Mu yang tanpa salah. Menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina-dina ini. Urapi dengan kuasa Roh-Mu, agar dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, siapkan hati, pikiran, telinga kami untuk menerima firman-Mu. Dan Roh Kudus Engkau sendiri yang menolong kami semua. Bukan saja menjadi pendengar-pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.
Saudara, hari ini kita akan pikirkan sebuah tema yaitu buah roh, rasa yang pertama, yaitu kasih. Suatu kali ada seminar yang dihadiri oleh para wanita yang sudah menikah. Pembicaranya juga adalah seorang wanita. Temanya adalah bagaimana menjalin hubungan cinta dengan pasangan kita. Pembicaranya lalu bertanya kepada seluruh peserta seminar, kapan terakhir Anda mengatakan kepada suami Anda, aku cinta padamu. Kemudian hanya 1-2 orang yang mengatakan, oh hari ini tadi saya katakan. Ada yang sebagian mengatakan, oh minggu lalu, beberapa hari lalu. Tapi sebagian besar, lebih dari 75% berkata, sudah lupa kapan terakhir mengucapkan kalimat itu kepada suaminya. Lalu pembicara itu berkata, sekarang keluarkan cellphone saudara dan SMS-lah kepada suami saudara. Tuliskan berita yang singkat ini. Sayang, aku cinta padamu. Lalu mereka semua SMS suaminya dengan cellphone-nya. Beberapa saat kemudian si pembicara berkata lagi, sekarang silakan tukar handphone dengan temanmu. Dan setelah tukar saya minta semua membacakan apa respon suami saudara setelah mendapatkan berita SMS yang singkat itu. Lalu dikumpulkanlah jawaban-jawabannya dan terpilihlah 10 jawaban yang terbanyak. Mulai dari yang pertama saya bacakan. Ma, kamu sehat kan? Jadi suaminya kaget, kirain istrinya sakit aneh. Kedua terbanyak, kenapa lagi sekarang? Mobilmu nabrak ya? Ini suami yang trauma, dirongrong sama istri melulu. Nomor 3, maksud lu? Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Ini suami yang suka ngajak berantem. Selanjutnya nomor 4, kau buat apa lagi? Awas ya kalau macem-macem, kali ini aku enggak akan memaafkan kamu lagi. Nah ini suami yang sudah trauma sama istri, lalu ngancem tidak akan memaafkan istri lagi. Nomor 5, isinya tanda tanya, tanda seru, tanda bintang, tanda tanya lagi, mungkin pusing, kaget. Ini aneh di luar pikirannya. Kok tiba-tiba ada teks singkat begitu dari istri. Nomor 6, udah deh gak usah basa-basi. To the point aja maunya apa. Nah ini katanya dari suami yang tiap hari cekcok. Anggap istri terlalu menuntut ini dan menuntut itu. Nomor 7, gue ngimpi apa enggak ya? Ini ibarat suami yang dapat lotre 100 juta dolar ya. Mimpi di siang bolong. Nomor 8, kalau nanti kamu gak bisa jelaskan SMS ini ditujukan kepada siapa, lihat saja nanti. Nah ini suami yang curiga kalau istrinya selingkuh. Nomor 9 terbanyak, sayang aku kan sudah bilang kamu jangan mabok lagi. Nah ini dari suami yang trauma karena istrinya suka minum-minum dan mabok-mabok. Dan nomor 10, SMS respon suami yang terbanyak adalah, ini siapa? Titik, tanda tanya. Nah ini suami yang punya banyak hubungan gelap atau selingkuh di mana-mana. Dia bingung ini wanita yang mana lagi yang teks begini. Hari ini adalah hari yang khusus 14 Februari. Hari Valentine, hari cinta kasih. Sebagian besar manusia di seluruh dunia merayakan hari cinta kasih. Nah pertanyaannya adalah kasih yang bagaimana? Apakah kasih yang romantis dan manis-manis saja? Kayak coklat, itu sebabnya bagi-bagi coklat di hari Valentine. Kasih permen. Ya. Atau kasih yang indah-indah seperti bunga, cincin diamond yang indah. Atau yang lezat-lezat. Makan-makan di restoran yang mewah, apakah itu lambang atau simbol dari hari cinta kasih?
Berbicara soal cinta atau kasih, cinta yang bagaimana? Fondasinya apa? Itu pertanyaan kita. Apakah fondasi cinta kasih itu adalah uang, materi, hubungan seksual? Apakah fondasinya adalah perasaan yang berubah-ubah? Kadang senang, ya cintanya lebih besar. Kadang gak senang, marah-marah lalu cintanya hilang. Cinta yang emosional tergantung emosi dan perasaan. Atau yang berdasarkan kepentingan pribadi. Dan lain-lain yang bersifat egosentrik. Saudaraku ingat, semua hal yang bersifat sementara tidak bisa menjadi fondasi cinta kasih yang sebenarnya. Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh dilahir barukan, dia akan dikaruniakan Roh Kudus di dalamnya. Dan Roh Kudus yang di dalam diri kita, orang-orang percaya, akan memproduksi buah roh yang memiliki 9 karakter atau 9 rasa. Dan Roh Kudus itu akan memampukan orang Kristen untuk hidup mengasihi sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, konteksnya dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 adalah peringatan dari firman Tuhan melalui Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen supaya hati-hati. Kalau kamu itu jangan sampai menjadi Kristen palsu, tapi Kristen yang benar, yang sungguh-sungguh dilahir barukan, yang memiliki Roh Kudus, yang memproduksi buah roh. Dan buah roh yang disebutkan tadi di ayat 22 sampai 23 itu dikontraskan oleh Rasul Paulus. Di pasal ini ayat 19 sampai 21 disebutkan perbuatan kedagingan. Misalnya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu adalah kedagingan, nafsu kedagingan, buah kedagingan. Orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus yang belum bertobat. Rasul Paulus memberi peringatan yang keras supaya orang Kristen meninggalkan itu semua. Menanggalkan itu semua dan memakai karakter buah roh dalam hidupnya. Jika tidak, orang-orangnya sedemikian yang tidak bertobat, yang tidak berubah akan menuju kebinasaan. Nah, saudaraku yang kekasih, buah roh di ayat 22 itu ditulis dalam bentuk tunggal, singular. Jadi bukan jamak. Walaupun memiliki 9 rasa atau 9 karakter, tapi buah itu bersifat tunggal. Artinya tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk berkata saya tidak ada buah yang kesekian. Misalnya orang yang tidak mau mengasihi, ya, dia tidak punya alasan berkata oh saya tidak mengasihi sebab buah kasih itu tidak ada di dalam saya, belum bertumbuh. Gak bisa. Atau orang yang tidak bisa menguasai diri, dia bilang oh saya punya buah-buah yang lain tapi penguasaan diri belum punya. No, ini pengertian yang salah. Semua orang Kristen pasti memiliki buah roh yang tunggal itu, yang satu itu. Artinya ke-9 karakter itu ada di dalam diri orang Kristen. Nah memang prosentasenya beda-beda atau kadarnya beda-beda dari 9 karakter itu. Namun tidak ada yang prosentasenya 0% atau gak ada sama sekali. Hari ini kita akan pelajari karakter yang pertama atau rasa yang pertama dari buah Roh Kudus itu, yaitu kasih. Nah selanjutnya nanti dalam minggu-minggu seterusnya kita akan lanjutkan serial khotbah ini.
sampai 9 rasa atau 9 karakter dari buah roh kita pelajari bersama-sama. Dan saya berdoa kiranya saudara dan saya diberi kesehatan dan kesempatan boleh menyelesaikan pelajaran 9 karakter ini menjadi karakter utama, fondasi dalam karakter hidup kita supaya boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang lain dan memuliakan Bapa di sorga. Amin. Nah, kita lanjutkan. Dalam bahasa Yunani ada 4 kata cinta atau kasih. Yang pertama, eros. Kasih yang bersifat romantis, kasih yang bersifat nafsu seksual, hubungan fisik secara seksual antara wanita dan pria. Atau hari ini nafsunya menjadi pria dan pria juga, wanita dan wanita, atau transgender dan lain sebagainya, itu menjadi liar. Saudara, kata eros ini tidak ada di dalam seluruh catatan Alkitab Perjanjian Baru. Yang kedua, storge. Ini artinya kasih atau cinta antara orang tua dan anak. Atau generasi yang tua dengan generasi yang muda. Yang ketiga adalah phileo. Phileo artinya cinta kasih antara sesama saudara. Atau teman yang dekat, yang akrab, yang saling mencintai dan mengasihi. Dan yang keempat adalah agape. Agape artinya kasih ilahi, kasih sorgawi yang datang dari Tuhan. Nah saudara, kasih yang disebutkan dalam Galatia 5:22 yang kita baca tadi, itu memakai kata agape yang keempat ini. Artinya kasih ilahi dari Yesus Kristus, Tuhan kita yang datang dari sorga, yang kekal sifatnya. Inilah fondasi cinta kasih dari setiap orang Kristen yang sesungguhnya. Hanya dengan cinta kasih agape yang datang dari Tuhan Yesus, setiap kita akan dimampukan untuk membangun relasi kasih yang kuat, yang kokoh, yang baik, yang benar. Entahkah itu relasi antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara saudara dan saudara, antara teman dan teman, antara mertua dan menantu, antara relasi keluarga dan relasi-relasi sosial lainnya. Saudara, ada 3 arti dari agape yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kasih yang rela berkorban. Kristus Yesus telah memberikan contoh yang paling sempurna ketika dia mengosongkan dirinya inkarnasi ke dunia ini. Dia tidak mempertahankan kealahannya, tapi dia rela menjadi manusia yang sempurna. Yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus hukuman dosa yang harus kita tanggung. Inilah kasih yang walaupun titik-titik, walaupun manusia berdosa, walaupun manusia memberontak, walaupun manusia tidak taat, walaupun manusia tidak pantas diselamatkan, Yesus Kristus tetap mengasihi manusia. Mengasihi saudara dan saya. Rela datang, mati, menanggung seluruh hukuman dosa kita. Itulah kasih yang agape, yang walaupun Tuhan Yesus diejek, dihina, dipukul, dicambuk, diadili dengan tidak adil, dipakukan di atas kayu salib, dia tetap mengasihi manusia berdosa dengan tulus, dengan benar, dengan baik, dengan rela membayar harga yang mahal, yaitu nyawanya sendiri, demi membebaskan kita dari hukuman kekal. Permisi tanya saudaraku, apakah saudara sudah menerima kasih agape dari Tuhan Yesus? Bila iya, buktinya apa? Ingat, buktinya adalah saudara memiliki karakter agape ini. Karakter kasih agape ini. Yang rela berkorban ini. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara yang akan memproduksi kasih agape ini. Kasih yang walaupun titik-titik ini. Kasih yang tidak egosentris. Kasih yang tidak hitung-hitungan. Kasih yang tanpa syarat.
Tidak seperti manusia pada umumnya. Manusia duniawi pada umumnya mengasihi jikalau titik-titik. Asalkan titik-titik. Ada syaratnya. Jikalau ada keuntungan, jikalau kepentingan pribadinya didapatkan, jikalau dapat materi, jikalau A, jikalau B, jikalau C, ada agenda tersendiri. Ada motif dan tujuan yang bersifat egosentris, berpusat pada diri sendiri. Saya baca sebuah cerita, ada seorang wanita muda yang sudah menikah sekitar 5 tahun. Dia tidak puas dengan pernikahannya, lalu dia datang kepada Pak Pendeta dan dia bilang dia ingin cerai. Lalu Pak Pendetanya tanya, kenapa? Lalu dia bilang, hati saya sudah tidak cinta Pak. Saya sudah tidak senang. Makin lama saya lihat suami saya makin sebel. Makin membuat saya susah. Ada saja kesalahannya dan kekurangannya. Lalu pendetanya tanya, apakah saudara masih ingat janji nikahmu, sumpah nikahmu di hadapan Tuhan waktu itu? Yang bilang akan menerima dia menjadi suamimu dan mengasihi dia. Sehat dan sakit, senang dan susah, kaya dan miskin. Lalu wanita itu bilang, Pak ya udah lupa Pak, sudah 5 tahun lalu. Saudara, ini adalah sebuah contoh cinta yang emosional. Yang tergantung perasaan hati. Kalau senang mengasihi, kalau tidak senang tidak mengasihi. Yang berpusat pada diri sendiri, egosentris. Berpusat pada kepentingan sendiri, ini jelas bukan agape. Saya membaca sebuah ilustrasi, ada sepasang suami istri yang suka cekcok. Ribut terus sudah bertahun-tahun. Menjelang hari Valentine, hari cinta kasih, suaminya berpikir, aduh saya mau beliin hadiah apa ya untuk istriku. Gue udah sebel lihat dia. Lalu dia pikir, saya ingin membelikan tanah kuburan. Jadi dia pergi membeli sebuah tanah kuburan untuk istrinya. Sertifikatnya dia serahkan kepada istrinya pada hari cinta kasih. Wow, saudara bisa bayangkan betapa kecewanya istrinya menerima hadiah seperti itu. Nah saya tanya istri-istri, kalau kamu menerima hadiah seperti itu marah gak? Ini jelas sengaja ya, mau buat istri stres dan lebih cepat mati. Istri hanya diam, tidak bisa ngomong apa-apa. Lalu waktu berlalu, 1 tahun kemudian menjelang Valentine, suaminya tidak beli apa-apa. Pada hari Valentine, hari cinta kasih, suaminya tidak kasih apa-apa kepada istrinya. Lalu istrinya tanya, Mas, kok kamu gak beliin hadiah saya sih di hari cinta kasih ini? Lalu suaminya berkata, habis hadiah saya tahun lalu kamu belum pakai. Nah saudara, ini adalah sebuah sindiran, humor sindiran. Gue udah beli tanah kuburan, lu kok gak mati, kok gak pakai. Ini jelas suami yang jahat. Hari ini ada cukup banyak keluarga-keluarga yang retak, hancur, rusak, bahkan berantakan. Termasuk di Amerika, saudara, statistiknya mengerikan sekali. Beberapa tahun lalu dikatakan keluarga yang menikah tahun pertama 49,5% berakhir dengan cerai. Jadi hampir 50%, hampir setengahnya. Dalam 1 tahun berakhir dengan cerai. Dan statistik berkata 75% anak yang lahir di Amerika hidup dengan 1 orang tua, single parent. Artinya gak tahu mamanya kemana atau gak tahu papanya kemana. Kebanyakan gak ada papa. Sangat-sangat kasihan bukan? Saudaraku, tanpa cinta kasih dari Tuhan Yesus, tidak mungkin manusia bisa memiliki agape. Kasih yang ilahi itu, kasih yang rela berkorban itu. Ya ada sih di dunia ini cukup banyak mama-mama, ibu-ibu yang rela berkorban untuk anaknya. Namun ingat, kasih mama tetap adalah kasih yang terbatas. Kasih orang tua pun terbatas. Kasih manusia itu terbatas dan sementara. Hanya kasih Tuhan Yesus yang kekal, yang murni, yang tulus, yang benar dan tak terbatas. Oh saudara mengatakan, Pak sulit loh. Kalau mengasihi dengan kasih agape begitu sulit dong. Ya, hampir-hampir mustahil.
Saudaraku, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, sulit bukan berarti mustahil. Sekali lagi, bila Tuhan Yesus yang memberikan cinta kasih agape itu di dalam saudara dan saya, maka kita memiliki kasih itu bukan untuk mengasihi orang lain dengan kasih agape yang sedemikian. Kita pasti akan dimampukan jika kita sungguh-sungguh mau rendah hati, menerima Tuhan Yesus dan menerima cinta kasih-Nya di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Amin. Makna yang kedua, kasih yang rela mengampuni. Saudara, agape juga berarti kasih yang rela mengampuni dengan tulus, dengan benar, dengan tak bersyarat, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bandingkan kalimat pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus ketika dia disalibkan, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal mereka tahu, mereka sengaja menyerang Yesus, menyakiti, mengadili, menyalibkan dia. Mereka sengaja menolak Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Yesus sungguh-sungguh rela mengampuni setiap manusia yang berdosa termasuk musuh-musuhnya. Saudaraku, mengampuni di sini tidak sama dengan melupakan. Tidak sama dengan cuci otak, membuang semua data sama sekali. Bukan. Forgive is forget, kata pepatah, bukan berarti cuci otak dan lupa seperti orang pikun. Bukan. Tapi mengampuni itu berarti kesalahan-kesalahan orang lain yang sudah menyakiti kita tidak lagi mengganggu di dalam kehidupan kita. Ibarat luka yang tadinya sakit, yang belum sembuh, akhirnya setelah sembuh, bekasnya masih ada. Tapi sudah tidak sakit. Dipegang-pegang gak sakit, ditoel-toel gak sakit, sudah sembuh. Tapi ada bekas yang kita masih ingat pernah luka. Mengampuni artinya tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan orang lain. Jadi kalau saudara sudah mengampuni jangan mengatakan, ya dulu begini, dulu sudah begitu, dulu. Enggak, tidak ungkit-ungkit lagi. Mengampuni artinya tidak menghakimi orang lain dengan ukuran sendiri. Makanya kamu jangan begitu, kamu kan suka begitu. Istilahnya you, menuduh dan menghakimi. Tidak begitu. Mengampuni artinya di dalam hati dan pikiran saudara tidak ada keinginan untuk membalas dengan hal yang sama, get even. Atau bahkan membalas dengan lebih sakit, dengan lebih menyakitkan orang lain. Bukan. Mengampuni artinya memberi kesempatan kedua kepada orang lain yang bersalah untuk berubah lebih baik. Dalam Alkitab ada sebuah contoh, misalnya Rasul Paulus yang konflik dengan Barnabas karena Rasul Paulus tidak mau menerima Markus, anak muda yang mengecewakan pelayanan mereka, yang mengecewakan dalam perjalanan misi mereka. Paulus mengatakan tidak, Markus gak boleh ikut. Saya tidak mau dia kemudian menghalangi pelayanan misi ini. Lalu Barnabas memberi kesempatan kedua kepada Markus. Barnabas mengatakan, baiklah kalau kamu tidak mau Markus ikut kamu, dia ikut saya. Jadi Barnabas beri kesempatan kedua kepada Markus untuk melayani, ikut dalam perjalanan misi mereka. Jadi Paulus dan Barnabas berpisah dalam pelayanan misi mereka. Markus yang diberikan kesempatan itu kemudian dia bertobat, berubah lebih baik dan pelayanannya efektif dan maju. Lalu di masa tuanya, Rasul Paulus melihat perubahan itu. Dia khusus meminta supaya mengirimkan Markus untuk menemani dia dan menolong dia di dalam pelayanannya yang selanjutnya. Saudara, pengampunan yang sungguh-sungguh memberikan kesempatan kedua kepada orang yang bersalah akan membuat orang itu bisa berubah, bertobat, dan diperbaharui oleh Tuhan. Itulah kasih agape. Lauren Cunningham dan Janice Rogers, buku mereka berjudul Winning God's Way. Dalam buku itu diceritakan tentang seorang yang bernama Enrico. Dia tinggal di Paris waktu itu sebelum Perang Dunia Kedua.
Dia keturunan Italia dan dia memiliki sebuah perusahaan kayu yang cukup sukses. Nah, Enrico itu suatu hari mendengarkan Injil dan dia menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Setelah gak lama dia bertobat dan menjadi orang Kristen, dia suatu malam berjalan-jalan di lapangan perusahaan kayunya. Waktu malam-malam dia berjalan itu dia melihat ada 2 orang loncat masuk ke dalam kompleksnya. Dan Enrico kemudian berdoa, Tuhan Yesus, ini ada 2 orang masuk, mereka mau ngapain? Saya harus melakukan apa terhadap orang ini? Lalu dia perhatikan ternyata 2 orang itu adalah maling. Mereka mencuri kayu-kayu, ternyata kayu yang mereka curi itu kayu ampas, kayu yang gak terlalu bagus. Mulai dimasukkan ke truk mereka. Lalu Enrico mendekati mereka dan bertanya, kalian ambil kayu ini untuk apa? Orang itu kemudian menjelaskan tujuan dan maksud mereka. Enrico mengatakan, kalian salah mengambil kayu ini. Ini kayu kurang berharga, kayu yang lebih berharga adalah di bagian situ. Lalu si Enrico memimpin kedua maling itu untuk mengambil kayu-kayu yang lebih berharga, dibantu naikin ke truk. Setelah truknya hampir penuh, salah satu maling itu berkata, kamu pasti sering maling kayu dan kamu tahu kayu yang bagus. Enrico tersenyum dan dia berkata, saya bukan maling. Saya adalah pemilik dari perusahaan kayu ini. Semua kayu ini milikku. Mereka kaget si maling itu. Lalu Enrico mengatakan, jangan takut. Saya membantu kalian dan saya sudah memutuskan untuk tidak melaporkan kalian kepada polisi. Sebab kalian tidak tahu bagaimana hidup yang baik dan benar. Sekarang kalian boleh memiliki kayu-kayu itu, 1 truk saya berikan. Tapi saya ingin kalian mendengarkan bagaimana hidup yang baik dan benar. Jadi singkat cerita, si Enrico injili kedua maling itu. Menceritakan tentang pertobatan. Diberi kesempatan untuk bisa menerima Yesus dan bertobat. Singkat cerita mereka terima Tuhan. Pulang dengan membawa 1 truk kayu. 3 hari kemudian 2 maling itu kembali kepada Enrico. Mereka minta maaf. Mereka ingin bertobat dan mengembalikan kayu-kayu itu. Tapi Enrico mengatakan, no, gak usah kembalikan, kayu itu untuk kalian. Hiduplah dengan baik dan benar di dalam Tuhan Yesus. Cerita panjang dipersingkat, kedua orang yang sudah diinjili oleh Enrico, satunya menjadi pendeta dan satunya menjadi salah satu pemimpin gereja. Saudara, 1 truk kayu itu terlalu murah dibandingkan dengan 2 jiwa yang dimenangkan oleh Enrico bertobat dan menerima Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, harga 1 jiwa lebih besar dari 1 bola dunia. Puji Tuhan. Jadi kasih yang mengampuni itu, kasih yang memberikan kesempatan kedua itu menghasilkan nilai kekal di hadapan Tuhan. Enrico sudah mengampuni kedua maling itu sebelum mereka bertobat. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita, bukan? Sebelum kita bertobat, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Inilah kasih agape, saudaraku. Mari kita belajar mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Setiap kita. Inilah bukti kita sudah menerima kasih yang agape dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, kasih yang aktif dan dinamis. Istilah kasih agape dalam bentuk kata kerjanya adalah kata kerja yang aktif dan dinamis dan kreatif. Walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, dia tetap aktif sebagai pengantara doa kita kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus tetap aktif menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Dan siap menjemput kita. Semua yang percaya akan dijemput sesuai dengan waktunya nanti tiba. Dan dia aktif bekerja sampai saat ini. Memelihara, melindungi dan menjaga dan kelak Yesus Kristus akan datang kedua kali. Sebagai hakim yang maha adil dan maha agung
untuk menghakimi seluruh umat manusia. Jadi Yesus yang mengasihi dengan kasih agape itu tidak pernah berhenti bekerja. Tetap aktif dan dinamis. Jadi kasih agape itu bukan kasih yang pasif. Bukan kasih yang statis atau apatis. Tapi kasih yang aktif dan dinamis. Saudara, saya membaca sebuah cerita tentang kelompok tukar pendapat. Disingkat ketupat. Dan nama kelompok itu adalah agape, ketupat agape. Suatu hari anak-anak muda yang menjadi anggota kelompok itu kumpul di salah satu rumah anggotanya yang ada kolam renang. Dan mendiskusikan sebuah pertanyaan. Apa sih artinya cinta kasih yang sejati? Lalu lagi enak-enaknya diskusi, lagi seru-serunya diskusi, menurut A bilang begini, B bilang begitu, tiba-tiba ada suara biur, suara air. Mereka lihat, seorang anak yang berusia 5 tahun jatuh ke dalam kolam dan dia tidak bisa berenang. Wah, dia sudah hampir tenggelam minum-minum air. Dan kemudian si A berkata, itu anak siapa? Si B mengatakan, harusnya ada orang tuanya. Si C bilang, aduh siapa yang bisa menolong? Si D bilang, aduh kasihan dia gak bisa berenang. Aduh dia minum air dan sebagainya. Tiba-tiba terdengar suara biur. Ada seorang yang terjun ke dalam kolam itu dan menolong anak itu mengangkat ke pinggir kolam. Dan menyelamatkan anak itu. Lalu mereka bilang, siapa itu? Ternyata yang nolong adalah salah satu anggota dari ketupat agape. Namanya agapao. Nah, agapao itu adalah kata kerja dari agape. Saudara, itulah kasih yang sejati. Kasih agape itu bukan statis. Bukan hanya pintar diskusi, pintar ngomong, tapi tidak berbuat apa-apa. Kasih agape adalah kasih yang dinamis, yang aktif, yang kreatif. Yang proaktif. Mari saudara kita belajar, jangan hanya banyak bicara tapi banyak bekerja. Aktif dan dinamis dalam berbuat baik, berbuat yang benar. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan berdasarkan kasih ilahi dari Tuhan Yesus. Saudara, hari ini banyak rumah tangga yang hancur berantakan, gereja yang pecah, dan perselisihan tidak bisa diselesaikan, relasi-relasi sosial menjadi retak dan juga hancur, terjadi dendam, benci, dan kejahatan-kejahatan lainnya, karena cukup banyak orang yang hanya pintar bicara, tapi tidak melakukan hal yang baik dan benar. Pintar diskusi, pintar dialog, pintar berdebat, sedikit yang mau berbuat baik dan benar. Saudaraku, mari mohon Tuhan memperbaharui kita semua. Belajar lebih banyak bekerja daripada berbicara. Bekerja yang baik dan benar, yang aktif, yang dinamis. Melakukan kehendak Allah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sesuai dengan semangat cinta kasih dari Tuhan Yesus. Amin. Jangan hanya berdiam diri, berpangku tangan dan menunggu saudaraku, tapi proaktif. Mulai terlebih dahulu, jangan menunjuk orang lain. Untuk mulai dulu memberi salam, memberi semangat, memberi penghiburan, memberi dukungan doa, memberikan kekuatan yang baru, dan melayani dan mengasihi. Tanpa harus didorong-dorong. Hiduplah mengasihi dengan kasih agape, yaitu kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela mengampuni, dan kasih yang aktif dan dinamis. Jadi bukan hanya di bibir mulut saja, tetapi ada perbuatan yang nyata, yang konkret, yang menjadi berkat nyata untuk banyak orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kasih Tuhan Yesus yang agape. Tuhan, ajarlah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menerima roti dan anggur, mengenang cinta kasih-Mu bagi kami. Lebih 2000 tahun yang lalu di Golgota, Engkau mati buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga bangkit buat kami.
ketika kami merayakan lewat perjamuan kudus roti dan anggur ini, kami diingatkan, kami ditegur, kami diperbaharui, dan kami mohon sekali lagi curahkan cinta kasih-Mu kepada setiap pribadi. Setiap kami tanpa kecuali, kami diperbaharui oleh cinta kasih-Mu, agar kami bisa mengasihi Engkau dan mengasihi sesama dengan kasih yang agape, kasih yang dari sorga, kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah mendengar doa kami karena kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita awali dengan sebuah pujian sebelum menerima perjamuan ini. Salibnya selamanya mulia. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib-Mu, air hidup dan darah-Mu, sucikan hatiku. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Jesus, keep me near the cross. There's the precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Salibnya, 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 selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Amin. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan sebagai persiapan perjamuan hari ini yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11
ayat 23 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Sebelum menerima roti dan anggur, jika ada dosa yang perlu diakui, mari kita akui di hadapan Tuhan. Brother and sister in Christ, before we receive the bread and the cup, let us pray before God. We confess our sin or our iniquities. We examine ourselves in front of God. Let Him cleanse us one more time and we ready to receive the bread and the cup. Let us pray. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mendengar doa kami. Siapkanlah hati, pikiran, jiwa kami untuk menerima roti dan anggur. Dan biarlah ya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini kami diperbaharui, kami diberkati secara istimewa oleh Tuhan. Lord Jesus, we thank you because you have listened to our prayer. We ready to receive the bread and the cup. We pray in the name of our Lord Jesus, our Savior and our Lord, our God. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam Tuhan Yesus dihianati, diambilnya roti, diberkatinya lalu dipecahkannya, dia katakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. On the night Jesus was betrayed, he took the bread, he blessed it, and he broke it, and he said, this is my body that is broken for you. You take it, eat it as a remembrance of me. Amen. And then he took the cup. He said, this is new covenant sealed with my blood. You take it, drink it for the forgiveness of sin of you. And you do this in remembrance of me. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan, dia katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah untuk pengampunan dosa bagimu. Dan lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Sekarang saudara boleh mengambil paket roti dan anggur saudara. Dan silakan buka. Saya tunggu sebentar. You take your package of bread and cup and you open it. Setelah disiapkan roti di tangan kanan. Inilah tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi kita. Mari kita makan dengan ucapan syukur, dengan iman. Tuhan akan memberkati. This is the body of Christ that is broken for us. Let us eat by faith and believe that He will bless you. In the name of our Lord Jesus, we eat. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan. Amin. Buka paket anggur saudara.
open your package of wine. Lalu angkat di tangan kanan. Inilah darah Kristus yang tercurah bagi kita. Mari kita minum dengan ucapan syukur, dengan iman. Tuhan akan memberkati saudara yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hampir terjatuh diangkat kembali, dipulihkan, diperbaharui, sehingga nama Tuhan dimuliakan. This is the blood of Christ. We remember Him, died for us, cleanse us, and give us new strength, renew us. Let us drink by faith and believe He will bless you abundantly. Let us drink in the name of our Lord Jesus. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minum. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam perjamuan ini. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, yang lemah tubuh. Dengan sehati kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan beri mujizat-Mu ya Tuhan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih. Angkat kembali yang terjatuh ya Tuhan. Perbaharui menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau memulai pekerjaan yang baik. Engkau akan meneruskan dan menggenapinya. Memberkati saudara-saudara yang bergumul dengan pergumulan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, bukalah jalan yang baru. Yang melampaui pikiran kami, melampaui doa-doa kami. Lord Jesus, we thank you. You have blessed us with this communion, Lord. We pray that you bless everyone. In this new year, Lord, we have a new power, new strength, new blessing from you. We believe, Lord, you promise. You have started a good work in us. You will complete it until the end. We pray and we thanks in the name of our Lord Jesus, our Savior, our God, our Lord. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, Tuhan kami, Allah kami, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, Dihapuskan Dosaku. Mari saudara, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, berkat yang baru, anugerah baru. Di tahun yang baru ini, dipenuhi dengan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Menjadi berkat untuk orang lain. Mulai hari ini sampai saudara bertemu dengan Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Silakan duduk saudaraku.